Kisah selanjutnya, Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah dengan keperluan ingin bertemu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Uwais Al-Qarni mencintai ibunya, Uwais Al-Qarni juga mencintai sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Ia segera mencari rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Kemudian keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin ia jumpai. Namun ternyata Nabi tidak berada di tempat. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi. Namun Nabi tidak berada di tempat dan tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak. Perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Namun, kapankah baginda Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lekas pulang, nak. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauan untuk menunggu dan berjumpa kepada baginda Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk baginda Nabi. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkah kakinya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Perjalanan antara kota Yaman ke Madinah membutuhkan waktu berminggu-minggu. Bisa dibayangkan betapa sedihnya perasaan Uwais Al-Qarni tidak dapat menjumpai sang kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peperangan telah usai dan Nabi pun pulang menuju ke kota Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan baginda Nabi, Siti Aisyah dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Baginda Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni kepada para sahabat-sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia. Ia memiliki tanda putih di tengah telapak tangannya dan di tengkuknya. Sesudah itu Nabi memandang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib
karamallahu wajhahu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfar. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni orang-orang yang berada di bumi, sebagaimana orang-orang yang ada di bumi. Waktu terus berganti dan Nabi kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar, Sayyidina Umar bin Khattab teringat apa sabda Nabi Muhammad SAW tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Dan sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang pekerjaannya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain selalu menanyakan dia? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, bergegas segera Khalifah Umar dan Sayyidina Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati keduanya dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali dengan segera membalikkan telapak tangannya dan melihat tengkuknya, seperti yang pernah dikatakan baginda Nabi. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan dan di tengkuknya Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dengan jawaban Abdullah. Mendengar jawaban Uwais tersebut, mereka berdua tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Namun, siapakah namamu sebenarnya?" Uwais Al-Qarni kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itu sebabnya ia berada turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Dan akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa kepada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar darimu, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW sebelum wafat." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangannya dan berdoa dan membacakan istighfar.
Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana juga sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang-orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan keranda dibawa ke perkuburan, luar biasa banyaknya orang yang ingin berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang aneh dan mengherankan. Demikian banyak orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan oleh banyak orang di masa hidupnya. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Para penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya sosok wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang yang fakir, yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta. Namun ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah yang begitu banyak. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni, yang selama ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dirinya. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari kisah tersebut kita dapat memetik pelajaran, kita dapat memetik ibrah bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibu, adalah sebab musabab ridhonya Allah, ridhollah wa ridhol walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah wa sukhtul walidain. Kebencian Allah terletak pada kebencian kedua orang tua. Maka dari itu, mari kita bersama-sama melatih diri untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama pada saat di masa senja-senja mereka. Semoga cerita ini bermanfaat.
untuk saya pribadi dan para pendengar pada umumnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.